yang bisa sudah biasa masuk ya, mereka. dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, ya tinggal jualan. Secara nggak Acara langsung aku tuh selanjutnya belajar Teras UMKM gimana sih bersama cara Pro make up yang 4 benar dari RRI marketingan Palembang. aku tersebut, Kak. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum pendengar, kembali lagi di Perumpat RRI Palembang. Kalau tadi kita di Dunia Anak, saat ini kita ada di Teras UMKM. Mencak biasa dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ngobrol sama para pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang. Nah, hari ini Cek Mita bakal bersama owner dari yabi.up, atau nanti akan lebih dijelaskan sama Cek Winda selaku ownernya ya. Langsung baik dengan tema kita hari ini mengenai mendekati Lebaran ya. Pasti ini teman-teman dulur-dulur pendengar Perumpat RRI Palembang nih bakal cari-cari nih. Apa itu Cek Mita? Yalah, cookies untuk Lebaran. Jadi dengan tema kita hari ini ada panen cuan di musim Lebaran, rahasia mengelola orderan anti kewalahan, bersama dengan owner Yabi Up, yaitu Cek Winda Putriana. Langsung baik kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Cek Winda. Waalaikumsalam, selamat siang juga Cek Mita. Nah, Cek Winda nih owner dari yabi.up, bener Cek? Iya, benar. Bener ya, Iya. penyebutannya Cek itu ya. Jadi Cek Winda ini bakal buka open PO cookies Lebaran. Iya, Nah, benar. ini tidak terasa kita lah nak puasa, kayak puasa berjalan, tidak terasa juga nak Lebaran. Ini salah satu yang dicari sama ibu-ibu ya, yang pengen ngisi mejanya dengan kue-kue cantik atau mungkin kirim-kirim hampers ya Cek ya. Iya, Biasanya kalau untuk Lebaran nih kirim-kirim hampers ke keluarga, ke karyawan juga, sanak saudara, pokoknya dikirimi galau hampers kue Lebaran. Nah, Cek Winda, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi tentang panen cuan di musim Lebaran ini, tentang cookies-cookiesnya Cek Winda, mungkin Cek Winda boleh perkenalan diri dulu Cek, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Winda, owner dari yabi.up. Di sini saya selaku UMKM yang ada di Palembang yang lebih bergerak ke bidang food and beverage, yang lebih fokusnya ke cookies and dessert. Oke, kalau Cek Winda kan namanya Winda nih, Winda Iya. Putriana. Kenapa dikasih nama yabi.up untuk usahanya ini, Cek? Ya jauh ya, melenceng dari Winda ke Yabi. Ini dulu pas mau buka usaha itu bingung Kak, Cek mau buat nama apa sih usaha ini. Kemudian saya punya teman yang lebih dulu berkecimpung di bidang usaha. Nah, kata beliau kalau mau buat nama untuk usaha itu harus memiliki filosofi dan makna. Jadi dari situ saya mencari-cari referensi dari Google. Nah, terbesitlah di pikiran saya itu kata laris. Siapa sih kalau jualan nggak mau laris kan? Pastinya mau laris semua. Nah, dari kata laris itu saya terjemahkan lagi ke Google terjemahan ke bahasa Arab. Nah, saya lihat di situ kata laris itu artinya yabi. Nah, dari kata yabi itu saya searching lagi di media sosial berapa banyak pengguna kata yabi untuk usahanya. Ternyata banyak yang pakai nama yabi. Jadi saya harus cari nih pembeda antara yabi saya dengan yang lain. Nah, di sini saya tambahkan up. Mengapa up? Karena dalam bahasa Inggris up itu kan bisa diterjemahkan sebagai naik atau maju kan. Nah, jadi di sini saya artikan maju atau naik. Jadi seperti yang kata orang itu kan kalau nama adalah doa. Nah, jadi saya juga harapan doanya yabi nih laris dan maju.
Oke, berarti benar kata temannya Cek Winda bahwasanya nama suatu usaha itu harus ada filosofinya dan Iya. Cek Winda terpikirlah untuk memberi nama yabi.up ini. Heeh. Dan itu berarti Cek Winda searching-searching dulu tadi ya, Iya. cari ada persamaan Heeh. nama dan lain Heeh. sebagainya. Oke, kalau Cek Mita boleh tahu Cek Winda membuka usaha ini sudah berapa lama sih Cek Winda? Akhir 2022. Dimana di tahun 2022 itu di akhir itu saya kan berhenti bekerja. Nah, berpikirlah saya kalau berhenti bekerja berarti penghasilan tetap yang saya miliki itu biasanya terhenti pula kan. Makanya saya berpikir jalannya saya mau usaha. Jadi di akhir tahun 2022 itu saya usaha buka UMKM kecil-kecilan ini. Namun di tahun 2023 sampai pertengahan 2024 ini masih freelance. Jadi ya Biap ini belum maksimal, sudah berjalan tapi belum maksimal. Nah, saya maksimalkan kembali di akhir 2024 sampai sekarang. Oke, berarti sudah lumayan lama Cek ya. Iya, Karena memang benar. masih ada selingan gawe lain, jadi belum fokus niat. Iya. Di 2024 difokuskan lagi di usaha ini. Nah, kalau Cek Mita boleh tahu juga Cek, sebelum di cookies-cookies lebaran ini di 2022, ya Biap ini lebih menjual apa sih Cek Winda? Nah, sebelum saya berhenti bekerja itu sebenarnya saya sudah melakukan riset. Produk apa sih yang layak dijual di Kota Palembang? Nah, saya ini terpikir dulu itu kayak keripik buah dan sayur kan masih belum banyak yang jual kalau di Kota Palembang. Jadi pas akhir 2022 itu seperti logo itu kan ada kan saya buat di bawahnya healthy chips and cookies. Nah, kalau orang kan kok ada dessertnya juga di sini, malahan chipsnya keripiknya tadi nggak ada lagi di sekarang. Nah, awalnya itu di 2022 itu saya menjual keripik sayur buah kayak cabai, paprika, kan itu masih jarang sekali kan ada yang jual paprika, kemudian cabai, jamur kuping, nah kayak itu. Tapi sebelumnya itu saya sudah melakukan riset, ini trial error yang Cek Mita untuk membuat keripik ini. Tapi selama sejauh trial error itu hasilnya selalu tidak memuaskan karena terbatas lagi mungkin pengetahuan dan alat-alat yang saya miliki. Jadi kok biasanya tuh kan kalau untuk membuat keripik sayur itu ada alatnya kayak vacuum frying. Nah, itu saya pakai open baking saya di rumah. Jadi hasilnya belum memuaskan. Sehingga pada tahun 2022 itu saya menemukan kayak produsen keripik sayur buah itu dari Kota Malang. Nah, jadi saya ini jadi reseller beliau. Tapi sejalannya waktu mungkin mereka ada SOP dan saya juga punya kepentingan lain mau produknya gimana. Nah, tidak sejalan. Jadi di akhir 2023 nggak lagi jadi reseller keripik dan sayur. Jadi sejak 2024 itu saya pikir selain cookies apa sih yang jadi pendamping usaha saya. Jadi saya di pertengahan 2024 itu selain cookies menjual juga dessert kayak cream puff, Kaido kayak itu. Oke, berarti memang wajar ya kalau di logo tuh kayak ada gambar sayur, Iya, buah, benar. kering. Karena ini dari 2022 sudah pakai logo ini. Oh, Cek Winda. Seiring berjalannya waktu, akhirnya riset-riset lagi dan jualan juga cookies sekarang ini dari 2024 berarti cookiesnya ini. Kalau untuk cookies itu sejak awal memang. Oh, ada juga berarti ya. Kalau sejak awal itu cookies yang lebih ke ini, yang coklat yang kayak ini, Oke, itu. Choco. Lebih ke itu. Heeh. Karena memang awalnya tuh mau cookies. Nah, jadi cari pendamping ialah keripik tadi. Oh, oke. Jadi memang kalau kita jualan tuh uji uang tuh ida sih kok macem, Iya, Cek ya. Ada pilihan untuk ada jajan yang lain. pilihan. Seiring berjalannya waktu, sekarang yang ditekuni berarti tinggal cookiesnya ini. Cookies and ini tadi snack Oh, kayak snack kan. dessert itu ya. Oke, berarti memang di sini ya Up ini tidak cuman ketika mendekati Lebaran BC ya. Iya, Setiap hari benar, juga ada orderan masuk ya alhamdulillah. untuk cookies dan jajanan-jajanan yang kekinian lah ya Iya. kalau kata anak-anak zaman sekarang. Oke, berarti ketika Lebaran ini orderannya seperti apa nih,
Cek Winda, apa kedua kali lipat atau 3 kali lipat? Biasanya kan uang nih cak nastar, ini kan tidak setiap hari Iya, dicari uang. Nah kalau nak deket-deket lebaran cek ini, cak mana Cek Winda? Permintaan pasarnya? Kalau untuk mendekati lebaran kan memang hypes-nya ya untuk kue kering, jadi mungkin bisa berpuluh-puluh kali lipat dari orderan bulan biasanya. Makanya kalau cookies lebih saya ke untuk ada momen-momennya kayak lebaran, tapi memang hari-hari juga jual cookies, tapi lebih kalau untuk hari-hari saya lebih fokus ke dessert kayak cream puff tadi dan teman-temannya lain. Oke, berarti Yabi.up sendiri Cek Winda masih berbasis online ya untuk penjualan sendiri? Iya, masih berbasis online, kan kita masih kecil kayak UMKM kecil. Oke. Nah, Cek Winda, ini kan tadi Cek Winda juga sudah jelas ke bahwasannya produk-produk ini juga tidak cuma pas lebaran be ya Bi-up nih hadir, tapi setiap hari juga ada dengan jajanan-jajanan kekinian, cream puff segala macam itu. Nah, kalau mendekati musim lebaran Cek ini Cek, apa sih kue kering apa sih yang paling banyak diminati oleh masyarakat, terutama mungkin pelanggan-pelanggannya dari Yabi.up? Kalau ini kebenaran saya lagi nggak bawa nih, yang paling laris itu Florentin. Ini lagi belum sempat membuatnya, jadi itu Florentin infant cookies itu tuh rasanya renyah. Jadi berasal dari biji-bijian kayak slice almond, kemudian pumpkin seed atau biji labu, sunflower seed, yang lebih dikenal dengan kuaci. Jadi biji-bijian kita campur jadi satu, dibuat jadi kayak cookies dianya. Sehingga rasanya gurih, renyah, dan sedikit manis mungkin. Oke, itu kayak yang lagi viral-viral sekarang nggak sih Iya, Cek? Florentin kan. Iya, Itu yang paling ini sih kalau dari tahun ke tahun paling laris. Tapi ada juga yang favorit kayak Choco itu favorit, nastar kan paling dicari oleh ibu-ibu. Oke, paling cocok. Kalau di Yabi.up sendiri ada berapa macam sih Cek cookies lebarannya, pilihannya? Kalau kita hampir kalau saya tampilkan di PO itu ada 11 macam varian cookies. Mulai dari yang ada yang penyuka keju, kita ada kayak kastengel triple cheese, itu kita pakai 3 jenis keju di dalam satu adonan kastengel, kemudian ada nastar keju, sagu keju, lidah kucing keju. Nah, kemudian yang coklat ini kita juga ada mini kunafa pumpkin seed coklat. Nah, jadi mungkin beda dari yang lain-lain nih, mungkin hampir nggak ada yang jual. Soalnya kan kalau dulu kan itu FOMO ya, ini pistachio, Iya. kunafa pistachio. Nah, saya pikir dari situ saya berinovasi, kalau pakai pistachio pasti agak pricey kan harganya. Nah, karena kebetulan saya sering pakai biji labu tadi warnanya sama hijau, makanya saya trial error lagi di sini. Saya buat pumpkin seed itu untuk pengganti pistachio. Dan alhamdulillah trial errornya berhasil. Jadi terciptalah menu mini kunafa pumpkin seed coklat. Waduh, berarti memang banyak jenis yo Cek Iya. Winda yang dibuat ketika memasuki musim lebaran seperti saat ini. Dan itu permintaannya kalau lebaran Cek Winda, kalau kita bisa hitung berapa jar sih Cek Winda bisa produksi? Kalau untuk jarnya mungkin nggak begitu banyak, nggak sampai ribuan, kita sanggupnya ratusan paling. Kalau dari tahun kemarin dari hasil histori itu 200 toplesan. 200 toples. Ya karena saya mungkin masih sendiri ya. Berarti masih kerja sendiri, benar-benar masih sendiri. paling dibantu dengan saudara kadang-kadang. Berarti ketika memasuki musim lebaran, karena Cek Winda juga membatasi paling banyak ya ratusan toples lah, 200-300 toples. Berarti di sini sistemnya open PO Cek Winda ya? Iya, kami open PO biar nggak kewalahan kan, masih menjaga kualitas produknya kan. Takutnya membludak, kita nggak kejar dengan waktu, mengecewakan customer. Oke, berarti di sini Cek Winda dari Yabi.up ini bener-bener tidak mau mengecewakan customer ya, walaupun orderan banyak tapi tetap dibatasi. Iya, Biar terkejar juga waktunya. Takutnya lebaran kita masih bekejaran masak di dapur. Iya benar, belum lagi nak masak untuk di Iya, rumah ya. belum lagi nak bebersihannya kan, Iya, Cek. kaget ujinya ini tukang kue tapi di rumahnya nak kate kue lah juga gara-gara di customer galau ya. Nah, berarti Cek Winda, kalau sekarang nih, ini kan sudah mau memasuki bulan
bulan Ramadan, sudah ada belum sih Cek yang mulai ngelis atau yang mulai kayak nanyo-nanyo harga, mungkin kawan-kawan sendiri, keluarga, sudah ada belum sih yang Cek itu? Alhamdulillah kalau untuk lisan sudah ada. Sudah ada? Lumayan banyak juga masuk. Wow. Kalau tahun kemarin tutup PO-nya di Ramadan keberapa Cek Winda? Aduh, lupa. Mungkin 2 minggu sebelum Lebaran itu. Sudah tutup. Ah, ah. Wah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Caknya ya. Berarti di sini Cek Winda nyedia kada, kalau kan yang viral-viral sekarang nih Cek Winda media sosial menyediakan kemasan cicip-cicip. Ini Cek Winda laku kada sih Eh, kegiatan Cek ini? tahun Kegiatan kebenaran tahun ini aja yang nggak pakai ini tester kit. iya. Kalau dari 2024 itu saya jual tester kit. 2025 tuh juga jual tester kit. Jadi seluruh varian cookies yang akan saya jual di Lebaran itu saya buat ini testernya. Jadi saya plastiki kayak misalnya per varian itu 3-5 cookies. Tapi tahun ini tidak pakai. Iya, tidak pakai. Ngapa Karena tidak pakai? nggak sempat ngerjain waktunya. Nggak sempet, tapi sudah ada lisan masuk ya. Iya, Berarti alhamdulillah. itu pelanggan-pelanggan lama yang balik lagi order bener, dengan ya. Cek Winda, repeat order ya Cek ya. Nah berarti Cek ini kan pegawai dewean, terus ada juga banyak macam cookiesnya, belum lagi nastar yang terkenal dengan selai nanasnya. Berarti ini mulai dari selai, terus juga adonan, ini benar-benar Cek Winda kerjakan sendiri, kadang Iya. bersama keluarga tadi kata Cek Winda. Kalau untuk selai nanasnya memang hotmade. Ini buat homemade sendiri. ya, Nah, buat sendiri. homemade. Oke. Jadi kalau selai nanasnya memang kita pilih nanas Prabu Muli. Oh, Jadi kan langsung beli. kalau untuk nanas Prabu Muli itu kan untuk tekstur kalau dibuat selai itu memang bagus dianya, rasanya manis, ada juga asam-asamnya. Jadi perpaduannya tuh pas. Kalau ada kan nanas ada yang manis aja kan, nggak ada asamnya itu kurang. Kalau di selai nanas tuh bagi saya yang enak tuh ada manisnya ada, sedikit asamnya juga ada. Benar. Nah tapi Cek, dekat-dekat Lebaran Cek ini kan wong buat nastar galau ya. Terus ada dapat nanas atau memang sudah ada langganan kebun nanas di Pramuli? Kalau itu sih beli di pasar, tapi saya belinya memang sebelumnya saya buat kan kalau umur nanas selai kan cukup panjang, jadi saya akali dengan sebelum puasa udah Mulai ya buat selai nanasnya. Iya, karena kalau ada Lebaran nih yang pernah buat kue tadi tiba-tiba buat Iya, nastar. benar. Nyari nanas galon, nanas Pramuli enggak perlu banyak, tadi beli wong galon aja dapat yang mentah gitu Iya, ya. masam kalau Masam kalau mentah benar. Jadi Cek Winda di sini kalau untuk selai Cek Winda nyetok ya dari sebelum puasa sudah dibuat dan disimpan. Nah, kalau ini kan homemade Cek Winda. Kalau Cek Winda boleh tanya sedikit untuk nastar ini. Untuk selainya sendiri, Cek Winda kan homemade. Itu berapa lama sih buat selai itu? Makan waktu berapa lama? Kalau untuk selai itu lama, Cek, karena kami pakai selainya biasanya kan kalau orang tuh selainya dibedar. Nah, kalau saya lebih cenderung ke saya parut. Oke. Nah, karena kenapa kalau diparut serat nanasnya masih ada, tapi kalau di blender itu seratnya nggak ada lagi. Jadi halus bener-bener. Jadi cak jus Cek ya. Nah, makanya jadi saya parut jadi serat nanasnya itu masih ada. Dan untuk prosesnya agak lama juga, mungkin kalau kemarin tuh sudah buat makan waktu 5-6 jam. Waduh, berarti memang benar-benar menjago nian Cak Winda dengan kualitas tadi. Ya, kalau di blender dia halusnya jadi cak jus Cak ya, ada Makanya serat lagi. kami parut biar masih ada seratnya. Biar kan kalau makan nanasnya kan masih ada rasa serat nanasnya. Oke, benar-benar. Nah, Cak Winda tadi Cak Winda lupa nak nanya, Cak Winda membuat cookies ini memang hobi atau pernah ikut Cak kelas-kelas bakery Cak ini Cak? Kalau untuk cookies sendiri mungkin kan hobi, tapi saya pernah ikut kayak pelatihan BLK tapi nggak ada cookiesnya. Oh, oke. Nah, dari pelatihan di BLK pembuatan kue dan roti, makanya saya di tadi saya kembangkan ilmu yang didapat dari BLK itu saya untuk buat ke dessert atau lebih snack kayak itu. Oke, snack harian yang dijual tadi iya. ya. Berarti ini benar-benar trial and error dewe ya. Iya. Dari hobi jadi cuan nih. Alhamdulillah. Berarti memang di sini Cak Winda ada kati basic atau memang dari kecil sudah sering lihat wong bikin kue? Nah ya dari kecil mungkin setiap lebaran kan orang tuh kan jarang beli kalau kue kering, jadi lebih sering buat, mungkin dari situ juga saya belajar. Oke, berarti memang ada dari wong tua sih sebenarnya Cak Winda Iya. ya. Dak kate ikut-ikut Cak kelas-kelas memang khusus cookies. Kalau kursus cookies memang nggak ada sama sekali, tapi mungkin kan sekarang media sosial, Oh, iya. YouTube itu. Nah, dari situ saya ini belajar membuat ini. Dan berkembang kan dari pertamanya saya jual itu choco cookies dan cornflake. Nah, kemudian saya kembangkan lagi nastar, pas kastengel kan itu cookies klasik kan. Nah, jadi makanya saya tetap pertahankan untuk cookies klasiknya. Kemudian kalau lihat dari tagline di logo saya kan ada healthy. Nah, dari healthy saya berpikir kalau misalnya keripik sayur tadi udah nggak ada lagi, cookies apa nih yang bisa dijadi sebagai tagline saya healthy tadi. Makanya saya di sini berinovasi lagi, ada cookies yang tanpa tepung kan. Sekarang banyak, jadi
saya buat oat cookies gluten free. Jadi di Oke. cookies itu nggak ada sama sekali tepung, seperti yang dicontohin di sana. Ada. Jadi itu sehatnya dapat di situ, healthy-nya dapat di situ, Cek, Iya, ya, untuk jadi uang yang enggak senang ya. terus manisnya juga kita nggak pakai gula pasir, kita pakai palm sugar, jadi less sugar dehnya. Oke, benar sekali. Nah, Cek Winda, kita bakal break dulu sebentar ya. Kaki kita bakal ngobrol lagi untuk dulur pendengar Perompat RRI Palembang yang nak nanyo sama Cek Winda, nanyo apa bae pokoknya. Kaget langsung dijawab sama Cek Winda di sini, boleh tanyo di live YouTube kita Perompat Palembang atau juga komen di WhatsApp kita, boleh di 08. Dan juga siaran ini bisa didengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Melati kuncup di sayang-sayang, setelah mekar jadi pujaan. Selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lepempe, cukup dak bercukur rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukur dak bercukur, samo dalam tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar tak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lepempe, cukup dak bercukur rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa.
Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun ribang, payu kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakakmu to adik bergaya, sini muko hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belido. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau ade galak setuju, kawani kakak tuh sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita balik lagi di teras UMKM bersama dengan Cek Winda, owner dari Yabi.up, dengan tema panen cuan di musim lebaran, rahasia mengelola orderan anti kewalahan. Kalau Cek Winda tadi sudah menjelaskan bahwasannya dak nerimo banyak-banyak, takut dak tegawe dan juga menjaga kualitas. Kali ini kita nak tanya, Cak Mano sih? Karena kan kalau nak lebaran Cek ini Cek Winda pasti banyak
nih, yang nggak jualan tiba-tiba jadi jualan Iya, ya. benar. Ini kan musiman, Cek Heeh, Winda. Nah, untuk istilah kata tuh persaingan sendiri, Cek Winda, di dunia cookies mendekati Lebaran ini, seperti apa sih, Cek Winda? Perbedaan harga menjadi hambatan nggak sih, Cek Winda? Kalau kita kan terkadang sebagai mama-mama atau ibu-ibu nih beda 1.000 2.000 be ngejar yang sikoknya. Nah, kalau persaingan di cookies ini seperti apa, Cek Winda? Ya benar ya kata Cek Mita tadi, yang tadinya biasanya ndak jualan, tau-taunya pas Lebaran jualan. Nah, jadi kalau untuk harga sendiri saya hitung lebih dari HPP-nya. Kemudian dari HPP itu dapat, saya lihat lagi kondisi pasar. Nah, kondisi pasar kayak mana? Kayak harganya relatif kayak mana? Jadi saya menyesuaikan antara HPP dan kondisi pasar yang ada. Oke, berarti memang menyesuaikan harga ya, Cek ya. Heeh. Nah, kalau dari tahun ke tahun ada perubahan harga dak sih, Cek Winda? Karena kan harga kebutuhan pokok ini semakin naik setiap tahunnya. Untuk tahun ke tahun penjualan dari Yabi.up ini ada kenaikan harga dak sih, Cek Winda? Nah, alhamdulillah tahun ini tidak mengalami kenaikan harga, walaupun banyak harga yang juga naik ya. Nah, terutama kan butter dari harga berapa jauh naik jadi berapa. Nah, alhamdulillah tahun ini saya masih bisa mensiasati untuk harga-harga kenaikan bahan-bahan tersebut. Oke, berarti memang masih harga lama ya Iya. jual. Nah, kalau dari konsumen, Cek Winda, menemui tidak sih konsumen yang terkadang membanding-banding ke harga dengan toko sebelah, Cek tuh. Nah, misalnya kok di situ lebih murah, Cek. Ngapo Cek Winda lebih mahal untuk jualan cookies ini? Ada tidak sih customer Cek itu di dunia nyata, Cek Winda? Kayak itu mungkin ada ya. Memang kadang kok mahal ya cookies yang saya jual, padahal di pasaran nggak semahal itu. Mungkin karena mereka belum cicip juga ya kue yang saya produksi ini. Karena kue yang saya produksi kan mungkin beda kualitasnya, bahan yang dipakainya antara saya dengan mereka. Menurut saya sih dengan kualitas yang saya pakai, dengan harga yang saya jual itu memang standarnya kayak itu. Malahan mungkin lebih murah dibandingkan orang-orang yang jual dengan standar kualitas yang saya berikan. Oke. Nah, kalau lagi nak lebaran Cek ini, Cek Winda, kan biasanya tadi kata Cek Winda cuma nerimo paling 200 jar gitu kan, 200 orderan. Nah, kalau dari segi penjualan kan, kalau dari yang Cek Winda kirim sama Cek Mita itu price list per gelo kalau Iya. Jong Palembang per gelo kalau anak-anak zaman sekarang ngomongnya jar. Nah, kalau untuk paket-paket sendiri Cek Winda, ini Cek Winda menerima enggak sih hampers? Nah, lo dodolor nonton kan mungkin bingung nih, ada kotak-kotak apa ini Cek Winda? Nah, jadi selain cookies, kami juga pas lebaran itu menyediakan hampers. Jadi yang ingin membeli hampers yang isinya cookies, kita juga layanin. Kayak misalnya yang ini, hampers ini bisa isinya muat 3 jar yang ukuran 400 mili. Jadi di sini kan sudah ada tiga macam jenis jar. Mulai dari yang kecil ini 400 mili, kemudian yang sedang itu 600 mili, dan yang paling besar itu 800 mili. Kalau untuk open PO sendiri yang lebaran itu kami pakai yang 800 mili untuk biar standar dia. Tapi kalau untuk yang hampers kita bisa request mulai dari 400 mili sampai dengan 800 mili. Oke, jadi ada tuh 400 mili sampai 800 mili Cek, tergantung kebutuhan Cek itu ya. Sesuai requestnya. Berarti ini harga beda-bedanya ndak sih Cek setiap hampers ini? Kan ada yang identik dengan Palembang Nian nih, jumputan. Ada juga yang kayak zaman dulu ya, kalau ibu-ibu kita ke pasar. Ada yang kekinian kotak-kotak. Itu berapa sih Cek harganya Cek? Kalau untuk harga kita start from 50.000. Itu yang start from 50.000 tuh yang kotak warna kuning. Nah, itu isinya bukan cookies tapi lebih ke dessert. Nah, jadi di harga 50.000 itu dapat 3 cream puff, kemudian 2 mini burnt cheesecake. Oke. Kemudian kalau mau yang cookies ada yang ini start from 60k. Isinya itu crispy rice cookies. Untuk crispy rice cookies itu mungkin nggak ada di price list PO Lebaran karena itu
khusus untuk hampers. Oh oke, berbeda jadi Cek ya untuk hampers. Berarti sudah bisa kirim-kirim hampers dengan harga 50.000. Iya, benar, start from 50. Jadi kawan-kawan tuh kalau nak ngasih jangan takut harga mahal karena di yabi.up ini sudah dari 50.000 Cek. Nah kalau yang besar ini Cek dengan harga berapa Cek Kalau dijual? yang besar ini kita tergantung dari dianya mau request cookies apa. Jadi sudah saya buatkan katalog di situ, berapa daftar harga cookiesnya mulai dari ukuran 400 mili sampai 800 mili. Jadi harga cookies yang mereka pilih itu ditambah dengan harga packaging. Oke. Dengan harga berapa Cek kalau ditambah packaging? Kisaran 95 kalau untuk yang ini. Oh oke. Jadi memang teman-teman tinggal pilih ya, nah isi apa, kaget ditambahkan dengan packaging. Nah kalau yang batik ini Cek, jemputan ini berapa Cek? Nah kalau jemputan ini biar saya beda dengan yang lain, saya buat ini yang agak eksklusif. Ini jemputan ini saya jahit sendiri Mbak. Wah, double ya pegawainya Cek Winda ini ya. Sudah buat cookies, buat pula dia jemputan itu nyait dewek jadi Cek. Oke. Jadi kan biar, kan jarang kan kalau orang kan pakai hampersnya ini kain jemputan. Nah makanya saya ingin mengangkat kota Palembangnya, jadi saya pilih jemputan ini. Kalau start from harganya 105.000. Oke, berarti berarti banyak nih yang gawe Cek Winda ya lah buat cookies. Belum lagi kalau hampers ini masuk 10 hampers 10 ikut pula buat tas Cek Berarti jahit dewek, ada basic jahit juga Cek Winda. Ya kemarin sempat ikut BLK menjahit juga. Oh oke. Jadi tidak beli di uang ya Iya, untuk tasnya. Lebih premium sih. Jadi untuk ibu-ibu pejabat-pejabat biasanya ya, cantik-cantik. Ibu-ibu pejabat biasa, ibu-ibu rumah tangga juga boleh kalau nak istilah kata tuh nak kasih yang lebih premium ya, untuk atasan, untuk rekan kerja, dan mungkin memang di sini harganya bisa dikata terjangkau Cek Winda ya, lebih bener kata Cek Winda, lebih murah dari yang lain loh dulur-dulur. Karena itu tadi kata Cek Mita, kalau apalagi budak-budak zaman sekarang, muda-muda Cek kita nih, ibu-ibu muda nak ngasih hampers takut ngasih yang ndak pantas sama kawan, bisa kasih yang mulai dari harga 50 ini yang isinya cheese burn tadi Cek ya. Nah itu untuk buka puasa bisa, untuk dia lebaran makan dewek juga bisa. Berarti Cek di sini kalau lebaran berarti bukan cookies bah yang diproduksi oleh Cek Widya Cek Winda ya, ada cheese burn itu juga hampers. Kalau yang dari total jumlah pesanan tadi Cek, itu berbeda dengan pesanan hampers atau sudah total keseluruhan yang beda? Beda lagi ya. Oke, tahun kemarin berapa banyak hampers ya yang diproduksi Cek? Mungkin sekitar di bawah 50 kalau nggak salah, 30 ke atas lah. Iya 30, tapi isinya 2 jar kali ke lagi 30 70 jar sudah. Oke, berarti memang ada pasarnya Cek Ya, sebenarnya. Di sini kalau dari yabi.up sendiri Cek, siapa sih sebenarnya target pasar dari yabi.up? Karena kata Cek Winda tadi kalau nak dibandingkan dengan yang lain lebih murah, mungkin yang lain lagi lebih mahal. Itu kan tergantung bahan yang dipakai dan tergantung skala pembuatannya juga. Nah kalau dari yabi.up sendiri Cek Winda, sebenarnya siapa sih yang menjadi target pasar atau target penjualannya sendiri untuk cookies ini? Kalau untuk target sendiri itu lebih ke karyawan yang membutuhkan cookies lebaran, atau gen milenial, gen Z yang seneng cemil-cemilan yang kekinian dengan rasa yang enak dan harga terjangkau. Iya bener, karena tadi katanya yang cheese burn-nya tadi bisa diorder setiap hari Cek. Itu bisa juga order setiap hari. Kadang kita juga buka open PO. Oke. Dengan harga berapa Cek kalau boleh tahu cheese burn-nya itu? Kalau untuk hari-hari kita isinya 3 ban cheesecake itu 35.000. 3 ban cheesecake 35.000. Iya, dengan diameter 5,5 cm. Wow, itu tuh yang dicari anak-anak Gen Z ya. Iya. Murah, lemak, banyak pula dapatnya 3. Jadi memang di situ open PO, terkadang ada juga yang ready CS setiap hari untuk cheese burn-nya sendiri. Berarti Gen Z bener nih, tidak selalu bingung cari tempat untuk cari cheese burn gitu yang enak ya. Nah kalau di era digital zaman sekarang Cek Winda,
kita kan persaingan pasar tadi sudah kita omong ketat, yang biasa udah jualan jadi tiba-tiba jualan nak lebaran ini. Jangan ke kue kering, kue basah itu ngulo be jadi lawang nih ya. Nah, kalau Cek Winda di era digital sekarang kan yang apa-apa mudah FYP, apa-apa mudah viral, apa-apa bisa dapat konsumen dari media sosial. Cek Winda menggunakan gak sih media sosial itu Cek untuk keberlangsungan usaha Yabi.up ini Cek? Ya, kebetulan ya Yabi.up ini kita usahanya online. Jadi lewat Instagram dan WhatsApp, WA. Jadi sangat mendukung ya media sosial sekarang, terutama Instagram. Misalnya ada temen yang beli nih di ini. Mereka posting di Instagram. Nah, nanti yang temennya itu ini lihat lagi kan postingannya. Ini ngechat kayak itu, nanya-nanya kan, ujung-ujungnya beli kan. Iya benar. Jadi sangat bermanfaat untuk digital marketing. Nah, kebenaran saya juga ini sekarang lagi ikut kelas digital marketing, sehingga untuk meningkatkan penjualan saya lewat media sosial. Berarti memang kalau kita ngomongnya dari mulut ke mulut, kalau dari media sosial tuh dari postingan ke postingan. Iya, ya Cek ya. benar. Ada be pasti feedbacknya tuh untuk kita ya, untuk belanja di kita. Nah Cek, ini kan tadi kata Cek Winda juga lagi belajar lagi untuk ngembang ke Yabi.up ini. Setahu ini kan kawan-kawan nih terkadang berpikiran bahwasannya ini bakal sama nih dengan kue. Kalau Cek Winda boleh mendeskripsikan atau menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya perbedaan kue-kue yang dibuat oleh Yabi.up selaku Cek Winda ownernya dengan kue-kue yang mungkin dicicip-cicip atau kue-kue yang dibeli di tempat lain Cek, keunggulannya? Mungkin kalau keunggulan kita lebih variatif ya. Satu, kita jual bukan hanya cookies klasik yang lebih dijual orang-orang, kan banyak cookies klasik, tapi kita ada juga cookies-cookies yang kekinian, kemudian yang healthy juga ada. Jadi itulah yang membuat saya mungkin pembeda saya dengan yang lain. Oke, berarti memang pembedanya di situ Cek ya, cookies-cookiesnya variatif, terus ada tadi yang gluten free. Iya, Nah, jadi kawan-kawan tidak perlu bingung untuk itu. Nah, sejauh ini sudah ada orderan masuk untuk Cek Winda, alhamdulillah walaupun belum Ramadan ya. Iya, Tapi alhamdulillah. sudah banyak masuk. Nah, kalau Cek Winda boleh bagi-bagi tips sedikit untuk dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang yang mulai pengen berusaha, pengen buka usaha mencak Cek Winda nih kan buat dewek nian, tapi ada kawan-kawan nih yang Cak Uji Cek Mita tadi ngulo dulu kan, belajar dari ngulo, nyari modal dulu. Cak mana Cek cara mengelola orderan ketika memang memasuki musim lebaran Cak ini yang biasanya buat cuman 50 jar, 100 jar, ketika lebaran menjadi 3 atau 4 kali lipat Cek Winda? Kalau tipsnya mungkin untuk saya sendiri juga ya kali ya, kan masih belajar kan usaha ini. Jadi buka open PO itu jangan terlalu mepet dengan bulan Ramadan. Jadi kalau saya sendiri ini sudah jauh hari sudah saya buka open PO. Saya buka di tanggal 16 Januari itu saya sudah buka open PO. Jadi 1 bulan sebelum puasa itu sudah buka open PO, Cek. Jadi orang-orang kan sudah lihat, sudah ada mungkin yang sudah tertarik, juga sudah ada yang list. Jadi dari situ kita sudah bisa prediksi kira-kira berapa yang akan order. Jadi kita sudah bisa persiapkan untuk bahan-bahan yang akan kita beli. Jadi kan kalau misalnya bahan-bahan itu kita beli semakin dekat dengan puasa dan lebaran itu sudah naik harga barang-barang. Jadi kita beli bahan-bahannya itu jauh sebelum puasa. Oke, berarti persiapannya harus lebih matang Cak ya untuk itu, karena kita udah tahu nih sebanyak apa yang order kaget barang lebih mahal lagi. Iya, Cak benar. biasa itu ada kenaikan harga ketika nak masuki bulan Ramadan. Nah Cak Winda, ini kan Cak Winda jualannya di Palembang nih, berbasis online. Kira-kira kalau dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang nih dari luar Palembang bisa tidak dikirim untuk cookies dari Yabi.up ini Cak? Bisa kita kirim nanti. Kalau untuk keluar kota mungkin packingnya lebih aman lagi ya, pakai bubble wrap dan kardus, biar kan ini kan rentan pecah kan. Paling kita dikasih bubble wrap biar nggak mudah ini pecah. Pecah. Sejauh ini Yabi.up sudah sampai kemana saja nih Cak Winda? Kalau itu pernah sih
ke Jakarta kirim. Aman ya tapi ya, Iya, karena aman. tadi bubble wrap dan segala macam ditingkatkan lagi lah keamanannya sampai ke Jakarta kirim-kirim Cek. Nah, kalau boleh tahu Cek Winda, terakhir sebelum kita tutup obrolan kita ini, harapan Cek Winda untuk yabi.up ke depannya Cek mana Cek? Berdasarkan namanya tadi ya, saya berharap doa juga ya. Yabi Up laris, tumbuh berkembang, sehingga kedepannya usaha ini bukan hanya dikenal di Palembang, tapi lebih banyak lagi orang yang mengetahui Yabi Up, sehingga cookies-cookiesnya ini lebih banyak lagi variasi-variasinya juga, yang lebih kekinian-kekinian yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang akan datang. Oke, berarti memang kedepannya akan lebih berkembang lagi, amin ya. Nah, Cek Winda, kalau dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang lagi mendengarkan siaran ini di RRI Digital dan frekuensi kami 88,4 FM serta melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, kalau na order cookies dari yabi.up ini bisa kemana Cek Winda? Bisa ke Instagram, bisa DM kita atau WA kita, buka aja, di follow boleh, yabi.up. Jadi di situ kalau memang order bisa lihat-lihat dulu kan di feednya, nanti bisa di DM atau sudah dicantumkan juga link WA untuk yabi.up sendiri. Oke, untuk harga dari range harga berapa Cek Winda? Kalau untuk yang open PO lebarannya range harganya dari 75.000 sampai dengan 130. Kemudian untuk hampers-nya start from 50k. Oke, jadi buat teman-teman nih yang ketinggalan obrolan ini bisa ditonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang ya. Kalau hampers start from 50.000, kalau untuk PO lebaran dari harga tadi 70.000 CS sampai 75.000. 75.000 sampai 130.000. Nah, yang nak ngisi meja lebarannya untuk jajanan-jajanan cookies-cookies ini biasanya udah tinggal kastengel, terus juga nastar ya. Boleh dikepoin dulu Instagramnya yabi.up tadi karena di situ sudah lengkap Cek ya. Ada galo, jadi bisa dilihat contoh-contohnya, foto-fotonya, bentuk-bentuknya. Mungkin dulur-dulur akan bermanfaat nih untuk lebaran. Dan jangan lupa tutup PO kapan nih? Kalau itu kan kita sudah buat ininya. Kalau sudah full ininya Orderan, kita bisa tutup. Oke, tutupnya tidak ada waktu, jadi sewaktu-waktu kapanpun kalau sudah full orderannya akan ditutup Cek ya, untuk PO-nya. Nah, jadi untuk kamu yang lagi mendengarkan siaran ini dan pengen pesen, buruan pesen karena ini bakal tutup untuk pre-ordernya kalau sudah full orderan ya. Jangan lupa untuk order atau ikut open PO di yabi.up untuk kue-kue lebaran kamu, dan juga mungkin untuk nanti berbuka puasa kirim-kirim hampers, ada cheese burn juga tadi Cek ya, sama cream puff. ada cream puff juga. Nah, cocok nih kalau nak ngirim-ngirim orang tersayangnya. Hari ini jualan enggak Cek? Oke, mungkin Hari ini kebenaran kesini. Oke, Caknya open PO-nya untuk besok atau lusa ya. Kalau untuk cheese burn-nya sama cream puff-nya. Jadi jangan lupa lah pokoknya jajan-jajan di yabi.up. Terima kasih Cek Winda ya. Terima kasih sudah kembali, datang Cek ke Mita. Studio Pro 4 untuk cerita-cerita sama kita tentang yabi.up dan juga tentang cookies-cookies yang Cek Winda buat untuk open PO lebaran kali ini. Untuk itu Cek Mita tutup obrolan ini dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.